Membintangi berbagai peran dalam puluhan judul film yang dimainkan, Adipati Dolken kini kembali menantang dirinya untuk masuk ke genre horor. Meski sebelumnya mengaku tak memiliki ketertarikan untuk memerankan tokoh dalam film horor di Indonesia. Namun rupanya alur cerita film remake Bayi Ajaib ini mampu menggoyahkan Adipati untuk bisa ikut terlibat dalam produksi garapan Falcon Picture. Menjalankan perannya sebagai tokoh antagonis membuat Adipati ketagihan hingga terus mengeksplor kemampuan yang ia miliki. Hal ini rupanya tak menutup kemungkinan untuk Adipati Dolken kembali terlibat dengan film genre horor jika dirinya tertarik dengan sebuah cerita yang ada dalam film yang akan dibuat. Mendapatkan tantangan baru dalam sebuah karakter yang ia mainkan tentu menghidupkan kembali api semangat yang ada dalam diri Adipati. Selain mendapatkan peran baru di penghujung tahun, Adipati Dolken dan sang istri Chanty Tahril juga mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Bagaimana tidak, buah hati yang selama ini dinantikan dalam rumah tangganya akhirnya lahir ke dunia pada 8 Desember 2022 kemarin. Masih mencoba dan berusaha menjadi orang tua yang baik untuk buah hatinya, Adipati Dolken mengaku sangat menikmati perannya sebagai ayah dalam rumah tangganya. Lantas seperti apakah Adipati Dolken menceritakan kebahagiaan yang ia rasakan dalam mengurus buah hatinya? Dan adakah kesulitan yang dirasakan oleh Adipati dalam mengurus buah hatinya? Bersama cuap-cuap investigasi, kami akan menguak kisah seputar selebriti dari yang biasa menjadi tidak biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Mendapatkan sebuah peran dalam film remake Bayi Ajaib, Adipati Dolken mengaku bahwa ini merupakan kali pertama sang aktor merasakan sangat cocok dengan perannya tersebut. Berperan sebagai sosok yang antagonis, hal ini rupanya sangat dinantikan oleh pria kelahiran 19 Agustus 1991 ini. Bagaimana tidak, selalu memerankan tokoh utama dengan karakter protagonis dan kisah percintaan. Kini Adipati sangat menikmati peran barunya dalam film garapan Falcon. Kerap memilah setiap film yang akan ia mainkan. Rupanya Adipati tak menutup kemungkinan untuk kembali terlibat dalam film horor. Lantas apakah yang membuat Adipati Dolken akhirnya mau menanggalkan image protagonisnya dalam sebuah film? Dan seperti apakah cerita Adipati Dolken akhirnya mau terlibat dalam film remake Bayi Ajaib ini? Ya, gue ada satu film horor lagi sih belum keluar. Itu juga gue suka banget film itu. Maksudnya gue kan sebenarnya nggak terlalu tertarik ya buat film horor gitu sebelumnya kan gue nggak pernah tuh ngambil horor gitu. Ternyata pas gue coba pertama kali dan karakter pas buat gue gitu antagonis yang emang gue pengen banget gitu ya itu tadi kayak gue bilang sih, maksudnya kayak gue nikmatin banget gitu, kayak main antagonis itu menyenangkan ya gitu, tanpa ada batasan gitu mainnya, bebas gitu, kayak nggak kepatok gue harus apa, maksudnya ini gue bebas lah mau ngapain aja gitu. Dan akhirnya tetap gue akan lebih milih film horor sih, maksudnya apapun yang mau gue ambil tetap akan gue pilih gitu. Cuman gue tidak menutup kemungkinan kalau gue akan main film horor lagi next time gitu sebenarnya. Ya, Bayi Ajaibnya itu sih, nama Bayi Ajaib itu kan lumayan besar lah di tahunnya dan itu cult gitu. Pas gue riset tentang film ini tuh penggemarnya tuh penggemar yang loyal gitu, yang emang bukan yang cuman udah ada film Bayi Ajaib udah lewat gitu, nggak kayak gitu, yang beneran kayak setia gitu. Mereka detail nonton berkali-kali dan emang ibaratnya tuh fanatik lah gitu sama Bayi Ajaib. Dan buat gue Bayi Ajaib juga punya
kualitas horor tuh yang nggak gitu-gitu aja gitu. Kayak tadi Vino bilang tuh emang kan horor rata-rata setannya ya paling kuntilanak, pocong kayak gitu-gitu kan. Itu bayi terus kakek-kakek gitu, itu menurut gua keluar dari jalurnya gitu. Dan kan kalau horor yang standar itu kan urban legend aja lah ya gitu, maksudnya kayak ya orang tahu, mereka tahu denger namanya mereka udah takut gitu. Tapi kalau Bayi Ajaib kan lu harus punya proses untuk membuat orang tuh beneran ketakutan gitu dari ceritanya, jadi penting banget sih gitu sih. Mengaku sangat senang saat menjalani perannya sebagai tokoh antagonis, Adipati Dolken rupanya ketagihan dengan peran tersebut. Memiliki improvisasi yang tak terbatas, Adipati Dolken mengaku dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk mendapatkan sosok yang ia inginkan. Mencoba terus mengeksplor dan mengasah bakat, rupanya ayah satu anak ini tak ingin jika dirinya hanya berada dalam zona nyaman. Lantas seperti apakah kesulitan yang dirasakan oleh Adipati saat menjalani peran antagonisnya? Kesulitannya adalah karena gue nggak punya batas, gue nggak punya ruang. Maksudnya ruang gue tuh nggak terbatas gitu ya. Jadi gue harus lebih memilih, jangan sampai gue over dari apa yang gue pengen tuju gitu. Itu sih kreativitas gue tuh harus dipatokin akhirnya gitu. Kenapa gue bisa begini, kenapa gue A gitu, padahal bisa B gitu. Itu sih maksudnya akhirnya lebih fokus gitu, lebih jelas lah. Sebenarnya ada faktornya sih. Pertama ceritanya sih yang paling penting ya, karena percuma gue mentingin karakter gue tapi kalau ceritanya juga kurang gitu misalkan. Pertama gue baca adalah ceritanya, dan yang kedua adalah sutradaranya siapa gitu. Kalau dua itu udah kencang, udah kuat gitu ya, buat gue sisanya pasti akan ngikut sih. Nah kalau buat karakter sendiri, gue nggak terlalu matokin gue yang emang harus seperti apa gitu, nggak ada sih. Karena semakin natural mainnya semakin susah gitu menurut gue. Nah antagonis pun kalau gue bisa mainin antagonis yang natural tapi orang takut ngeliat gue, itu kan berarti achievement kan sebenarnya gitu sih. Jadi kalau secara spesifik gue maunya jadi orang gila, mau jadi orang yang psycho atau segala macam, nggak ada sih. Sekarang sih lagi seneng banget sama antagonis sih. karena emang tadi gue bilang sih nggak terbatas gitu loh, gue punya pilihan tetap terbatas gitu. Tapi ya jadi bumerang juga buat gue, maksudnya kayak tak terbatas tapi kan gue harus punya batas gitu kan. Itu sih yang akhirnya gue passion gue tuh api dalam diri gue tuh keluar lagi gitu. Akhirnya gue jadi semangat lagi, jadi kayak baca skrip diulang-ulang lagi kayak gitu sih. Nggak nyaman, maksudnya ketidaknyamanan gue tuh gue pakai untuk bisa lebih maju lah intinya gitu. Mendapatkan peran baru yang menantang, rupanya bukanlah satu-satunya yang menambah kebahagiaan Adipati di penghujung tahun. Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Saksikan Cuap-Cuap hanya di MOP Channel. Tengah merasakan kebahagiaan lantaran sang istri telah melahirkan buah cintanya, Adipati Dolken mengaku bahwa ini merupakan hal yang sangat dinantikan oleh keduanya. Melihat secara langsung proses sang istri melahirkan, Adipati mengaku kebahagiaannya tak dapat diungkapkan dalam sebuah kata. Mengupayakan segala yang terbaik agar sang anak dan istrinya tetap sehat, Adipati mengaku tetap berpikir positif untuk segala prosesnya. Lantas seperti apakah Adipati menceritakan kondisinya saat menemani sang istri saat persalinan? Dan apakah makna dari sebuah nama yang diberikan untuk buah hati tercintanya itu? Ya lancar alhamdulillah. ya alhamdulillah ya, mudah-mudahan emang anak kan katanya bawa rezeki gitu ya. Ya semoga kedepannya juga ngasih rezeki terus, ngalir terus lah kerannya mudah-mudahan gitu.
Yang pasti sih gue nggak mentingin kayak gitunya lah, gue mentingin anak gue sehat gitu, terus anak gue bisa membesarkan anak gue secara baik dan benar gitu aja sih di kepala gue sekarang. Ya namanya kan Naeswari Istika Dia Kusmaji kan. Naeswari itu artinya, Naeswari itu anak yang berkata jujur, anak yang jujur lah intinya. Kalau Istika itu anak yang berkeinginan maju. Jadi anak yang jujur berkeinginan maju gitu sih. Kalau dianya tuh bidadari. Kalau Kusmajinya dari nama belakang keluarga gue. Deg-degan sih, maksudnya ini kan hari yang kita tunggu-tunggu lah waktu itu kan. 9 bulan kita nunggu, kita mencoba untuk untuk bisa apapun hasilnya nanti pas keluar kayak gimana, kayak gitu-gitu kan. Intinya kita mencoba untuk positif lah gitu, dan hasilnya menurut gue, anak gue lahir, gue ngelihat anak gue dikeluarin dari perut gitu. Ini sesar ya ini, anak gue dikeluarin dari perut. Yang tadinya dia pas dikeluarin di aja terus kayak ditiup ada nyawanya masuk gitu ke badannya, terus gue ngeliat dia gerak, gue ngeliat dia nangis, ya itu hal yang luar biasa lah ya. Maksudnya kayak pertama kali hidup gue gitu. Jadi emang gue susah sih pakai kata-katanya untuk menyebutkan itu ya, cuman intinya luar biasa lah di hidup gue gitu. Melahirkan secara sesar, rupanya tak terprediksi sebelumnya oleh Adipati maupun Chanti. Meski demikian, Adipati bersyukur bahwa sang istri tak mengalami rasa sakit yang berlebih saat menjalani proses persalinannya tersebut. Kerap ikut dalam pemeriksaan sang buah hati dalam kandungan. Rupanya Adipati mengaku deg-degan tiap kali mendengar detak jantung sang anak saat berada dalam kandungan. Lantas adakah kendala yang dialami oleh Chanti Tahril saat proses melahirkan hingga memutuskan untuk jalani operasi sesar? Dan adakah kekhawatiran yang dirasakan oleh Adipati ketika memutuskan untuk jalani proses persalinan tersebut? Ya, gue bersyukur dia sesar sih sebenarnya, karena akhirnya dia tidak melewati banyak hal yang menyakitkan kan. Maksudnya kayak harus misalkan ngedunnya sampai teriak-teriak atau kayak gitu-gitu kan. Dia pengennya normal banget sebenarnya, dia pengennya dia udah latihan normal, dia udah sampai sekolah normal, yang sekolah untuk lahiran normal, pakai doula dan segala macem gitu. Cuman akhirnya pas gue ngeliat itu, dari cerita-cerita tuh less menyakitkan daripada normal gitu menurut gue. Gue mungkin ini jadi kontroversial takutnya. Gue tidak yang ini lebih baik, ini lebih baik, itu enggak, ini persepsi orang beda-beda pasti. Cuman menurut gue melihat istri gue lebih lega gitu, karena gue ngelihatnya dia less menyakitkan lah intinya gitu. Intinya dia bisa menikmati itu semua gitu dari situ gitu. Ada kendala, jadi emang kalau kata dokternya sih, katanya ini kasus ke-12 katanya, yang emang kalau lagi hamil terus kena COVID, air ketubannya tuh berkurang gitu. Pernah dengar nggak? Iya, jadi emang waktu di bulan kelima kalau nggak salah tuh air ketubannya 7 nomornya gitu nilainya. Terus di bulan ke-8 bukannya nambah karena dia minum terus kan, bukannya nambah malah berkurang, malah 6. Terus tiba-tiba di bulan ke-8 jadi 5. Akhirnya dokter bilang ini harus sesar gitu. Ya udah, keluar juga di 36 minggu. Gitu. Jadi emang sebenarnya belum 9 bulan, hampir 9 bulan banget. Ya alhamdulillah lah, maksudnya semuanya lancar dengan, maksudnya ya ada lah naik turunnya ya. Cuman gue bersyukur kalau emang sekarang tuh gue ada titik ini gitu, dan udah punya anak, semuanya lancar, semuanya bahagia, itu udah buat gue udah cukup sih. Maksudnya ya tinggal gimana caranya gue bisa ngidupin anak gue aja kan gitu sebenarnya. Mengubah kebiasaan saat masih single hingga memiliki seorang anak tentu bukanlah hal yang mudah bagi seorang Adipati Dolken. Lantas adakah hal yang berbeda saat dirinya sudah menjadi seorang ayah? Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Halo, biar Irfan Hakim, saksikan Cuap-Cuap hanya di MOP Channel.
Tak pernah sebelumnya terbesit dalam benak Adipati hingga memiliki buah hati mungil seperti saat ini. Kebahagiaan kerap mewarnai kehidupannya dalam menjalani biduk rumah tangga bersama Chanty Tahril. Pasangan yang menikah pada 18 Desember 2020 ini kini merasakan kehidupan yang baru berkat kelahiran buah cintanya pada 8 Desember 2022 kemarin. Lantas, seperti apakah Adipati Dolken menceritakan pengalamannya menjadi orang tua baru? Aneh ya. Ternyata ya masih kagok lah, maksudnya ini kan pertama kali lah ya. Gue masih kagok, masih mencoba, masih mencari tahu, tapi so far sih so good ya, maksudnya nggak ada kendala yang sampai gimana gitu ya, dengan paling cuman kayak tidur gue jadi kurang gitu, karena gue harus bangun jam 2 pagi, jam 3 pagi, walaupun yang nyusuin istri gue gitu ya, tapi kan gue tetap bangun lah, at least ngeliat, nemenin gitu, bantuin kalau tiba-tiba dia kesusahan untuk bawa bayinya. Tapi ya so far so good, istri gue juga happy, air susunya lancar semuanya, nilainya bagus semua, 100 semua susunya pas dikeluarin gitu, banyak, jadi kita udah punya tabungan susu tuh banyak gitu. Jadi gue ngeliat istri gue seneng, anak gue sehat, semuanya jadi enggak, itu berguna itu, karena kalau di jam pagi-pagi gue main game kan gue bisa nemenin anak gue. Yeah. Rasa ingin selalu bersama sang istri dan buah hati tentu dirasakan oleh tiap laki-laki yang baru saja diberkahi oleh kehadiran buah hati. Mempercayakan buah hatinya diurus oleh sang istri tercinta, Adipati rupanya merasakan ketenangan hati karena sang anak berada dalam asuhan tangan yang tepat. Mengatakan bahwa sang buah hati memiliki paras yang sangat mirip dengannya, Adipati bangga dapat memiliki keturunan dalam pernikahannya yang belum lama. Lantas adakah perubahan yang dialami oleh Adipati saat dirinya telah menjadi seorang ayah? Dan benarkah Adipati sempat tak menyangka bahwa kini dirinya telah menjadi seorang suami sekaligus ayah? Ya, gue tahu anak gue ditanganin sama orang yang tepat lah, sama istri gue gitu. Gue percaya sama istri gue bisa nanganin anak gue. Jadi gue percaya di saat gue lagi kerja, gue nggak akan kepikiran anak gue gimana ya, anak gue ini ya, anak gue gitu ya, enggak. Jadi gue so far gue tetap ngerasa kayak safe gitu, maksudnya kayak anak gue aman di rumah sama istri gue, bahagia mereka berdua, gue kerja nyaman. Intinya gitu sih selalu ada di sampingnya ya. Intinya sih istri gue sih juga bilang sih, kalau dia nyusuin tuh intinya ada gue tuh jadi lebih menyenangkan gitu, karena ada yang dia kan ngerasa safe, ada orang yang bantuin juga atau segala macam gitu sih. Karena kan kita belum pakai suster ya, maksudnya kita masih ngerasa kita bisa sendiri nih mencoba gitu, sampai titik kita sampai mana kita nggak tahu, tapi maksudnya selama kita bisa, kita cobain dulu deh nggak pakai suster gitu. Lebih mirip siapa? Anaknya bule. Ya pastilah, maksudnya gue nikah aja sampai sekarang gue masih nggak nyangka gitu gue udah nikah. Maksudnya kayak gue suka ngobrol sama istri gue gitu, yang kita udah nikah loh. Iya gitu-gitu terus loh. Apalagi sekarang punya anak gitu. Pasti kayak, ya kita udah punya anak nih, gimana nih? Ini beneran nih kita punya anak kayak gitu-gitu sih. So far sih gue belum ngerasa protektif ya, maksudnya karena gue tahu siapapun yang megang anak gue gitu. Masih maksudnya kayak kakeknya tiba-tiba mau megang gitu kan, terus kayak kakaknya mau megang. Buat gue ya nggak apa-apa, maksudnya emang dia ada di lingkungan yang tepat gitu buat gue, gitu sih. Meski seringkali orang tua dipatahkan oleh buah hati, namun percayalah bahwa cinta yang dimiliki oleh orang tua untuk anaknya akan tetap utuh. Dan mungkin tidak semua orang tua dapat mempersiapkan masa depan untuk anak-anaknya. Namun setidaknya orang tua dapat mempersiapkan buah hatinya untuk masa depan. Itulah cuap-cuap investigasi sore hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini.